Assalamualaikum, hai semuanya, ketemu lagi dengan Desi Ayu. Di video kali ini saya mau bikin cemilan lagi, olahan dari tahu telur dan sosis yang pasti enak banget. Ini selain dari bisa buat cemilan keluarga, bisa juga buat jualan. Nah, langsung aja kita ke proses pembuatannya. Langsung aja kita ke proses pembuatannya. Di sini saya punya 600 gram tahu putih. Boleh menggunakan tahu putih yang bentuk apa aja ya teman-teman. Ini tahunya kita haluskan terlebih dahulu. Buat yang baru menemukan channel saya, dukung dengan cara like, komen, dan subscribe, share ke media sosial Anda agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat. Saya semakin bersemangat buat konten-konten terbaru. Nah, ini tahunya sudah selesai kita haluskan. Tambahkan garam, bawang putih yang sudah dihaluskan, daun bawang dan daun seledri yang sudah dipotong kecil-kecil. Lalu kita tambahkan juga 1 bungkus ladaku. Boleh menggunakan ya, lada bubuk yang lain ataupun menghaluskan sendiri ya teman-teman. Tambahkan juga kaldu bubuk atau kaldu jamur. Lanjut, di sini kita tambahkan juga 1 butir telur ayam ukuran besar. Setelah semua bahan ini kita tambahkan, lalu kita aduk hingga sampai semuanya tercampur merata dan pastikan gak ada bahan yang mengenap di bagian bawahnya teman-teman. Nah, setelah semua tercampur merata seperti ini, lanjut kita tambahkan 5 sendok makan penuh tepung terigu. Boleh menggunakan merek apa saja, pokoknya tepung terigu teman-teman. Setelah itu kita tambahkan juga 6 sendok makan peres tepung tapioka. Ini kita tambahkan dengan cara bertahap. Nanti kalau kurang boleh kita tambahkan lagi ya teman-teman. Lalu kita aduk hingga sampai semua tercampur merata dan pastikan gak ada tepung yang masih terlihat putih. Kalau ini adonannya masih lembek atau masih lembut banget, intinya seperti itulah ya teman-teman. Boleh kita tambahkan lagi pertepungannya. Jadi ini kita tambahkan dengan cara bertahap, takutnya kekerasan teman-teman. Karena ini adonannya itu masih terlalu lembek banget, kita tambahkan lagi 3 sendok makan tepung tapioka dan 3 sendok makan tepung terigu. Lanjut kita aduk lagi hingga sampai semuanya tercampur merata. Sampai dengan adonannya ini jangan terlalu lembek dan jangan terlalu akas ya teman-teman. Kalau terlalu akas nanti kalau sudah jadi itu keras banget. Jadi usahakan adonannya ini benar-benar sedang dan bisa dibentuk nanti. Ini kita uleni dengan tangan. Di sini saya sudah menggunakan sarung tangan. Pastikan nggak ada bahan yang atau tepung yang masih terlihat putih ya teman-teman. Jadi benar-benar diadoni sampai dengan tercampur merata. Nah, buat teman-teman yang sudah hadir, yang sudah subscribe di channel saya ucapkan ribuan terima kasih. Semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki berlimpah, umur panjang dan badan yang sehat, dimudahkan segala langkah dan urusannya, amin ya robbal alamin. Nah, ini teman-teman masih juga lembek, jadi kita tambahkan lagi 3 sendok makan tepung terigu dan 3 sendok makan tepung tapioka. Nah, ini sudah cukup, jadi nggak perlu kita tambahkan lagi. Kita adoni aja ini sampai dengan gak ada tepung yang terlihat masih putih di bagian sisi ataupun di bagian bawahnya ya teman-teman. Nah, setelah seperti ini teman-teman sudah pas adonannya, kita sambil rebus air. Setelah airnya mendidih, kita tambahkan sedikit minyak sayur atau minyak goreng supaya nanti nggak lengket. Kita bentuk adonannya tadi bulat-bulat seperti bakso, seperti ini teman-teman. Lakukan semua hingga sampai dengan selesai dan sampai dengan habis.
Jadi ini cukup menggunakan 3 potong tahu udah bisa menghasilkan bakso tahu sebanyak ini teman-teman. Nah ini kita rebus sampai dengan matang, sampai dengan dia mengampung ke atas atau naik ke atas ya teman-teman, apa namanya tuh. Nah kalau sudah seperti ini tandanya udah matang. Kalau udah naik semua ke atas seperti ini, langsung aja ini kita angkat, kita tiriskan, kita tunggu sampai dengan setengah dingin atau sampai dengan dingin teman-teman. Setelah dingin ini teman-teman, kita sekarang kita iris menjadi 4 bagian seperti ini, tapi jangan putus. Nah bentuknya seperti ini. Lalu kita balurkan ke dalam tepung tapioka yang tepung keringnya ya teman-teman. Balurkan menggunakan tepung tapioka kering seperti ini di bagian sela-sela baksonya, yang sela-sela irisannya itu teman-teman. Nah ini kita lakukan hingga sampai dengan habis dan sampai dengan selesai. Nah ini kita gunakan secukupnya aja atau seperlunya aja ya teman-teman. Nah sisanya itu nanti kita simpan di dalam freezer, kita jadikan frozen food. Jadi suatu saat kalau kita kepengen masak lagi, tinggal dikeluarin, tinggal kita goreng aja teman-teman. Sekarang kita nyalakan api kompor, kita panaskan minyak, kita tunggu sampai minyaknya ini hangat. Setelah minyaknya hangat, langsung aja ini bakso tahunya kita goreng teman-teman. Ini minyaknya tuh hangat aja ya teman-teman. Jadi nanti setelah kita masukkan semua, baru kita besarkan apinya, kita goreng menggunakan api besar. Nah ini jadi minyaknya itu panasnya pelan-pelan, sambil kita goreng, sambil ini irisannya kita sedikit dibuka biar mekar gitu ya teman-teman, biar nggak lengket. Jadi nah ini kita goreng, tunggu sampai dengan kuning keemasan atau sampai dengan kering dan berkulit ya teman-teman, baru kita balik dan kita angkat. Nah ini udah mekar seperti ini, bagian bawahnya sudah berkulit, kita balik dan kita tunggu, kita goreng bagian sisinya juga, lakukan dengan cara yang sama. Nah kalau sudah seperti ini, kita masih tetap goreng menggunakan api besar, fungsinya biar kuningnya itu merata, kering dan gak meresap minyak seperti itu teman-teman. Nah ini sudah kering, sambil terus kita bulak balik. Jadi ini sering-sering dibulak balik teman-teman, dan irisannya itu agak sedikit dibuka ya teman-teman, jadi biar mekar gitu. Jadi kalau kalian bingung mau bikin cemilan apa, punya tahu, bikin aja ini bakso tahu mekar. Jadi nggak perlu pakai daging, cukup seperti ini aja udah menghasilkan cemilan yang seenak dan senikmat ini teman-teman. Nah ini tinggal kita siapkan aja saus sambal seperti ini teman-teman, dicocolin sama saus sambal. Enak banget, ini kriuk dan crispy banget teman-teman. Nah silakan dicoba. Untuk resep yang pertama sudah selesai, kita lanjut ke resep yang kedua. Pertama di sini kita siapkan ada 150 gram wortel sebanyak 1,5 buah. Ini wortelnya kita kupas terlebih dahulu kulitnya seperti ini teman-teman. Setelah dikupas nanti kita cuci. Setelah dicuci baru kita potong-potong. Lanjut aja, di sini saya sudah siapkan 7 batang daun bawang yang sudah dicuci bersih.
kita potong kecil-kecil seperti yang di video. Karena ini olahannya tahu lagi, jadi bahannya di sini kita punya 250 gram tahu. Saya menggunakan tahu yang super padat seperti ini, jadi nanti hasilnya itu padat, gurih, dan gak banyak mengandung air, teman-teman. Nah, ini tahunya cukup kita haluskan, kita nyet-nyet aja menggunakan garpu seperti ini. Jadi teksturnya itu masih agak kasar ya, teman-teman. Setelah itu lanjut kita kembali lagi dengan wortel yang sudah kita kupas tadi. Ini mau kita potong dadu kecil. Setelah selesai kita potong wortelnya, kita siapkan wadah, langsung aja kita tuangkan tahu yang sudah kita hancurkan tadi. Lanjut kita tambahkan seseninya. Di sini ada kaldu bubuk, garam, gula, dan lada bubuk. Untuk porsinya nanti saya cantumkan di dalam kolom deskripsi. Lanjut kita tambahkan juga 4 sendok makan penuh tepung beras. Tambahkan juga tepung terigu. Di sini kita tambahkan ada 4 sendok makan. Lanjut kita tambahkan wortel, daun bawang yang sudah kita potong-potong tadi. Tambahkan telur ayam. Untuk porsinya di sini saya menggunakan telur ayam yang ukuran besar sebanyak 4 atau 5 butir. Setelah semua bahan kita masukkan, kita tambahkan seperti ini. Kita aduk hingga sampai semuanya tercampur merata dan pastikan gak ada bahan yang mengenap ataupun yang masih tepung yang masih terlihat putih ya teman-teman. Jadi benar-benar tercampur merata. Setelah adonannya ini semua tercampur merata, lalu ini kita sisihkan dulu. Kita diamkan selama 10-15 menit. Kita istirahatkan dulu ya teman-teman. Sambil kita nunggu adonannya kita istirahatkan, di sini saya punya 4 lonjer sosis. Boleh menggunakan sosis ayam, sosis sapi juga boleh. Setelah itu kita potong menjadi 3 bagian atau 4 bagian.
Lanjut kita iris menjadi 4 seperti ini, tapi jangan sampai putus. Jadi biar nanti hasilnya itu lebih mekar dan mengembang, kelihatannya lebih cantik gitu teman-teman. Ini sosisnya opsional, kalau kalian gak suka boleh di skip ya teman-teman. Sekarang kita kembali lagi ke adonannya yang sudah kita istirahatkan tadi. Ini sudah saya siapkan citakan. Sebelumnya sudah saya tatakin dengan plastik bagian bawahnya. Jadi nanti saat mengeluarkannya dari cetakan itu nggak rentan hancur ya teman-teman adonannya nih. Lanjut, ini sosis yang sudah kita iris dan sudah kita potong tadi, kita letakkan di tengah-tengah seperti ini. Lakukan dengan cara yang sama. Saya ulangin lagi, kita ambil cetakan yang sudah kita lapisin dengan plastik. Kita isi menggunakan adonan seperti ini sampai dengan penuh dan padat. Lanjut kita tambahkan potongan sosis yang sudah kita iris tadi di bagian tengahnya. Setelah selesai, sebelumnya tadi saya sudah panaskan air dan sudah mendidih. Ini adonan tahunya atau olahan tahu dan sosis ini kita masukkan ke dalam kukusan, boleh seperti ini atau alat apa aja, yang penting bisa buat ngukus ya teman-teman. Nah, ini kita tata hingga sampai dengan selesai. Setelah kita tata semua, lalu kita kukus selama 40 menit. Setelah 40 menit kemudian, ini hasilnya teman-teman, cantik banget. Sosisnya bisa mekar seperti bunga. Lalu kita tusuk, kalau sudah nggak lengket berarti ini udah matang. Langsung aja kita matikan api kompornya, kita angkat, kita keluarkan dari cetakannya. Kalau mau langsung dimakan seperti ini aja itu udah enak banget, bahkan lebih sehat, no kolesterolnya berlebihan teman-teman. Tapi di sini biar lebih enak lagi, lebih mantap dan lebih nikmat, langsung aja di sini mau saya goreng dalam minyak panas. Goreng menggunakan api sedang cenderung besar. Kita tunggu bagian bawahnya itu kuning keemasan, baru kita balik teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi ini kita goreng sampai dengan kekuningan. Mau sampai ke Kuningan atau ke Jakarta, ke Bandung, ke Sulawesi juga boleh ya teman-teman. Yang pasti ini endul banget. Ini selain dari bisa buat cemilan keluarga, bisa juga buat sajian acara keluarga, ide jualan, bisa juga buat frozen food kalau pas lagi mau masak dadakan, mau
bisa buat bekal anak sekolah, bekal kerja. Jadi ini serbaguna banget teman-teman. Nah, kalau setelah kuning merata seperti ini, kita matikan api kompor, kita angkat, dan ini sudah siap untuk disajikan. Jadi seperti inilah teman-teman resep dan cara bikin olahan tahu. Terima kasih sudah nonton video saya sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat. Saya akhiri video hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video dengan resep yang baru. Bye bye and happy cooking.